Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qauli alhamdulillahirabbil alamin. Berbagai kenikmatan senantiasa kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita termasuk oleh Allah dimasukkan kelompok orang yang mampu untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah. Salat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Allahumma shalli wa sallim barik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Materi yang akan saya sampaikan kali ini terkait dengan moderasi keluarga maslahah. Saya ingin mengajak pada kita semuanya untuk memahami sunnatullah yang ada pada seorang laki-laki dan perempuan yang ada kaitannya dengan keluarga. Mengawali kajian ini ingin saya sampaikan bahwa moderasi yang kalau dalam bahasa Arabnya itu tawasud itu sebetulnya mengambil posisi tengah, mengambil jalan tengah. Karena itu moderasi ini letaknya pada persoalan-persoalan muamalah, persoalan-persoalan kemanusiaan, bukan persoalan akidah dan juga bukan persoalan ibadah. Jadi kalau persoalan akidah dan ibadah ini ya konsepnya itu lakum dinukum waliyatin. Tetapi kalau menyangkut masalah yang terkait dengan kehidupan bersama dengan orang lain, maka moderasi ini menjadi bagian yang betul-betul harus kita perhatikan untuk menjaga keseimbangan di dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan tentang sunnatullah. Sunnatullah ini adalah sesuatu yang memang sejak azali itu diciptakan oleh Allah. Sesuatu yang merupakan desain dari Allah begitu. Yang itu tidak bisa dirubah. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kamu tidak menemukan sunnatullah itu akan terjadi perubahan. Ya tetap seperti itu sampai kapanpun, tinggal bagaimana kita ini mengelola saja. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama, sunnatullah itu disebutkan dalam Al-Qur'an dalam bentuk sebuah ungkapan begitu. Walaisa dzakaru kal unsa. Yang pertama, laki-laki itu tidak seperti perempuan. Jadi walaisa dzakaru kal unsa. Jadi laki-laki itu tidak seperti perempuan. Baik secara fisik maupun psikis itu memang berbeda. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkeluarga kemudian mengharapkan ada sebuah keinginan yang mesti klop begitu antara suami dan istri, nampaknya ini tidak bisa, sampai kapanpun ini tidak bisa. Karena memang berbeda. Sesuatu yang berbeda itu sesungguhnya sesuatu yang masih bisa kita temukan begitu. Kecuali kalau sesuatu itu bertolak belakang, ini tidak bisa. Kalau berbeda ini masih bisa kita satukan begitu. Karena laki-laki itu tidak sama dengan perempuan di dalam kehidupan berumah tangga, berkeluarga, keduanya ini harus saling menyadari. Karena secara kejiwaan memang berbeda begitu. Ini nanti mungkin eneng sing kudu diunggah nih kan, sing kudu diduk nih, masa begitu cara berpikirnya, kemudian keinginannya dan sebagainya. Nanti kalau salah satu nanti memaksakan diri sesuai dengan karakternya, maka pasti akan berbenturan dengan yang lain yang mungkin memiliki karakter yang berbeda. Maka ini harus disadari. Jadi kalau misalnya kita ini ada masalah dengan istri kita, atau istri ada masalah dengan suami, punya keinginan yang berbeda, maka kembalikanlah kepada Al-Quran, walaisa dzakaru kal unsa.
Ancen wong lanang kuwi ora kaya wong wedok. Penak ayatine. Tapi kalau nanti kita itu bersikukuh terhadap pendirian kita, terhadap keinginan kita, maka tidak akan terbentuk yang namanya moderasi di dalam keluarga maslahah. Yang kedua, yang ini juga harus disadari. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah itu sudah menciptakan laki-laki itu menjadi pemimpin perempuan di dalam kehidupan berumah tangga itu. Jadi siapapun nun sewu suami panjenengan wahai para istri, kemudian pendidikannya seperti apa, tapi suami Anda ini adalah pemimpin Anda dalam keluarga. Jangan pernah mengambil alih ini. Sebab nanti kalau ini diambil alih, kepemimpinan itu diambil alih oleh seorang istri, maka ini akan menyalahi sunatullah. Kalau menyalahi sunatullah, entah nanti jangka pendek atau jangka panjang, itu pasti ada risiko negatif. Entah risikonya itu pada siapa dan sebagainya. Mungkin pada suami. Kadang-kadang ada suami itu yang kelihatannya mengalah, tapi suwe-suwe kan ngenes. Karena apa kok ngenes? Karena di dalam jiwa laki-laki itu tercipta karakter pemimpin. Jadi lek mbendi lagi panggah dipimpin, ya menang saja nih, tapi ngenes kan begitu. Karena bertentangan dengan jiwanya. Makanya Indonesia para ibu, para istri itu jangan pernah terlalu di dalam memimpin suami. Karena sekarang ini banyak istilah-istilah yang kadang-kadang itu ya sebuah realitas tapi itu bertentangan dengan sunatullah. Ada istilah suami-suami yang takut istri misalnya seperti itu. Jangan sampai dibuat suami itu takut kepada istrinya, karena berbahaya. Karena kalau suami nanti itu takut pada istri, maka karakter kepemimpinannya itu nanti akan hilang. Dan ketika itu akan hilang, ngenes lagi-lagi itu mesti ngenes itu. Karena apa? Allah sudah menciptakan sunnatullah di situ bahwa ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini nanti pasti tidak disukai oleh para ibu. Jadi dalam Al-Quran itu ada salah satu ayat yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikailah oleh kamu wahai para laki-laki ma taba lakum minan nisa, perempuan-perempuan yang membuat senang hatimu, masna wa sulasa wa ruba'. Mungkin 2, 3 atau 4. Bahkan ada guyonan itu perintah pada laki-laki untuk menikah itu tidak ada perintah nikahlah satu perempuan itu kecuali terpaksa. Jadi nikah satu itu sebenarnya karena terpaksa. Perintahnya langsung masna, sulasa, warubah kan. Dari sini sesungguhnya kita bisa mengambil satu pelajaran. Ketika Allah itu memerintahkan kepada laki-laki untuk menikah 2, 3 atau 4, itu mengandung makna bahwa sesungguhnya karakter laki-laki itu untuk setia kepada satu perempuan itu kelihatannya Allah tidak menciptakan ke arah situ. Tetapi perempuan ini diciptakan oleh Allah memang memiliki karakter setia. Makanya antara laki dan perempuan itu sebetulnya lebih setia perempuan daripada laki-laki. Tetapi ketika perempuan ini sudah tidak setia kepada pasangannya, ini sudah masalah berat kan begitu. Makanya pemerintah melalui Kementerian Agama ini sekarang berjuang keras begitu, karena Indonesia dalam catatan di pengadilan ternyata perceraian itu 60/40. Artinya 60% itu karena inisiatif perempuan, yang 40% itu karena inisiatif laki-laki. Jadi ini perlu disadari karena Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau ada seorang suami mau menikah lagi, pengen menikah lagi, itu sebenarnya wajar.
Artinya memang Allah memerintahkan seperti itu, masna wa sulasa wa ruba'. Tetapi kalau seorang suami itu mau menikah lagi ya harus diperhitungkan, karena Allah mensyaratkan di situ fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau nanti tidak bisa adil ya satu saja kan. Jadi kalau tidak bisa adil ya satu saja. Tetapi ini tergambar dari ayat ini bahwa laki-laki itu memang memiliki batin yang diciptakan oleh Allah itu sulit untuk setia pada satu pasangan. Berbeda dengan perempuan gitu. Makanya ada istilah poligami, di mana laki-laki itu dibolehkan untuk menikah lebih dari satu. Ini sunatullah sebenarnya. Tetapi tidak mesti harus laki-laki itu punya istri lebih dari satu, ya tidak seperti itu, karena semuanya ini tergantung pada kemampuan kita masing-masing. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya yang perlu untuk kita perhatikan adalah bahwa di dalam keluarga itu yang memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga itu adalah suami. Di dalam salah satu ayatnya Allah sampaikan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi, dan terhadap anak yang dilahirkan, lahu baginya, bunyi ini kembali kepada suami. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, maka dia punya kewajiban, suami itu punya kewajiban memberikan rizki dan juga pakaian kepada anak dan istri-istrinya. Jadi kewajiban untuk mencari nafkah itu ada pada diri suami. Maka janganlah istri itu kamu jadikan tulang punggung dalam keluarga. Karena istri itu, ada yang mengatakan istri itu adalah tulang rusuk, jadi bukan tulang punggung. Karena itu jangan sampai kita ini menjadikan justru yang mencari nafkah itu jangan sampai dari istri gitu. Karena ketika yang mencari nafkah itu istri, ini berarti berlawanan dengan sunnatullah itu, berlawanan dengan apa yang menjadi bagian dari takdirnya Allah. Kalau membantu bagaimana? Tidak apa-apa kalau membantu, tapi jangan kamu jadikan sebagai tulang punggungnya itu. Jadi tetap laki-laki yang menjadi orang yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Jadi kalau hal-hal ini nanti bisa kita sadari dan kita bisa menempatkan diri secara moderat begitu, tidak harus secara radikal begitu, tetapi secara moderat. Artinya moderat itu misalnya kalau laki-laki itu pemimpin, tidak berarti nanti segala keputusan itu harus 100% dari suami, ya tidak, ya tetap dimusyawarahkan. Moderatnya itu di sini, dimusyawarahkan. Kalau misalnya agama mengatakan bahwa yang punya kewajiban untuk memberi nafkah itu suami, maka tatkala suami ini membutuhkan bantuan di dalam menyiapkan nafkah untuk keluarga ini, memerlukan bantuan istri, ya secara moderasi lah kita rembukan, kita musyawarahkan bagaimana. Yang penting kewajiban utama itu tetap pada suami. Jangan sampai nanti suaminya tidur setiap hari tidur, kemudian yang membanting tulang, yang mencari nafkah itu dari pihak istrinya, tidak benarkan, karena ini berlawanan dengan sunnatullah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekali lagi, moderasi di dalam keluarga sakinah itu tidak boleh menyalahi sunnatullah, tetapi karena ini persoalan-persoalan yang menyangkut masalah muamalah, maka ini bisa dirembuk, dicari solusinya. Nanti kalau kita ada masalah di keluarga kemudian tidak dirembuk solusinya, maka
ini nanti akan menjadikan sesuatu yang tidak disukai Allah meskipun halal itu akan terjadi, yakni perceraian. Apalagi kalau kita melihat di Tulungagung ini yang mendominasi alasan perceraian itu memang masalah munculnya orang ketiga dan persoalan ekonomi. Ini yang dominan di Tulungagung ini. Jadi munculnya orang ketiga dan persoalan ekonomi ini mendominasi alasan perceraian yang ada di Tulungagung. Kita berharap dengan adanya moderasi di dalam keluarga maslahah ini akan bisa menekan angka perceraian, baik itu di Tulungagung maupun di tempat-tempat yang lain. Karena sekali lagi terhadap perceraian ini Rasulullah sampaikan meskipun itu halal, tetapi hal itu dibenci oleh Allah. Abghadul halal indallahi at-talaq. Jadi sesuatu yang halal tapi dibenci Allah ini adalah talak. Kalau nanti perceraian ini merata banyak, berarti kan Allah itu membenci kepada masyarakat. Dan Allah kalau membenci kepada masyarakat, maka Allah tidak akan menurunkan rahmatnya, tidak menurunkan barakahnya. Maka angka perceraian ini harus ditekan dengan harapan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat dan segala barokahnya di dalam kehidupan dan masyarakat kita. Kaum muslimin wal muslimat rahmatullah, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.